Oke, baik. Selamat siang, Pak Paul. Selamat siang, Bapak Aris. Apa kabar hari ini, Pak Paul? Luar biasa. Wah, Kabar saya baik. ya baik ya. Pak Paul, tentunya kehadiran saya di sini sesuai dengan yang sudah kita sepakati ya, kita jadwalkannya, di mana Pak Paul akan melakukan proses coaching bersama Ibu Yani ya pada hari ini ya. Ya. Baik. Oke, Pak Paul, tentunya sebelum kita masuk kepada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, perlu saya mengajak Bapak untuk kita bersama-sama ya Pak ya, bersama-sama mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian nanti. Ya, dimana pada saat ini saya sebagai observer tentunya akan menyampaikan terkait dengan rubrik penilaian, di mana pada proses coaching nanti ya di sana akan diamati, dinilai juga terkait dengan alur dari proses coaching. Nah, oleh karena itu pada proses coaching ini alur atau prinsip apa yang Pak Paul mau gunakan sebentar? Ya, saya untuk praktik coaching ini saya akan menggunakan alur Tirta. Alur Tirta. Ya, Oke, baik. Ya. Oke Pak, boleh kita langsung ke pertanyaannya Pak ya? Ya. Nah, tentunya untuk yang pertanyaan pertama ini, sebelum ke pertanyaan Pak ya, saat ini apa yang Pak rasakan? Perasaan Bapak seperti apa saat ini? Sebelum melakukan proses coaching? Ya, saya hari ini saya merasa senang ya, karena kebetulan proses ini hadir juga Bapak sebagai observer yang pada akhirnya bukan pertama-tama untuk menilai baik buruknya saya, tetapi hadir untuk memberikan penguatan kepada saya dengan cara melihat kira-kira sejauh mana kompetensi apa yang perlu saya harus kembangkan. Jadi saya hari ini saya rasa senang sekali karena kehadiran Bapak. Baik, iya, terima kasih Pak Paul ya. Nah, oleh karena itu Bapak Paul ini saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Ya, terkait dengan pengembangan kompetensi, maka kita sendiri tahu bahwa ada 3 kompetensi yang perlu kita kembangkan dalam proses coaching, yaitu kompetensi kehadiran penuh, listen, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya secara pribadi saya lebih memilih kompetensi yang perlu saya kembangkan, yakni kehadiran penuh atau present. Itu yang saya mau kembangkan karena saya merasa dalam proses pengalaman saya melakukan coaching itu saya masih agak minim, di mana saya hadir belum sepenuhnya dalam proses coaching itu sendiri, sehingga mungkin kompetensi yang perlu saya kembangkan ini, yang kehadiran present ini yang perlu saya kembangkan. Wah, luar biasa Pak Paul ya. Tentunya apa yang Pak Paul sampaikan tadi sudah mencakup dengan terkait dengan pertanyaan saya yang kedua Pak, di mana terkait dengan spesifikasi dari kompetensi yang kemudian Pak Paul akan kembangkan, sehingga di sini Pak Paul sudah menyampaikan bahwa kompetensi yang akan disampaikan adalah mendengarkan penuh atau kehadiran penuh ya. Oke, baik. Nah, oleh karena itu bagaimana Bapak menilai sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Ya, saya sendiri secara pribadi menilai bahwa selama ini memang saya mempraktikannya belum terlalu bagus, yang pada akhirnya dia sangat berpengaruh pada proses dan hasil coachingnya itu, sehingga bagi saya kompetensi kehadiran penuh
atau present itu adalah salah satu elemen yang sebenarnya dikembangkan demi membantu orang lain dalam proses coaching itu sendiri. Tanpa jika mengabaikan unsur ini, maka pada akhirnya juga hasil output yang kita hasilkan itu tidak maksimal. Sehingga memang harus perlu pengembangan. Berarti dengan proses coaching ini di mana Pak Paul tadi menyampaikan bahwa semoga akan dapat membantu ya. Ya. Nah, itu apakah sudah menjadi harapan Pak Paul Ya. atau apakah ada harapan lain? Saya berharap penuh bahwa dengan proses ini, proses coaching ini, saya dituntun, dibantu agar saya berkembang dalam kompetensi kehadiran penuh atau present ini. Mungkin lewat penilaian, lewat pengamatan, Bapak sebagai observer bisa melihat titik-titik yang perlu dikembangkan dalam proses coaching nanti. Itu harapan saya. Baik, terima kasih Pak Paul ya. Silakan Pak Paul melakukan proses coaching bersama coaching yang. Oke, terima kasih Bapak. Sebagai observer saya ambil waktu sebentar dengan Ibu Makaria sebagai coaching. Halo Ibu Makaria, apa kabar? Selamat siang Pak Paul. Apa kabar? Baik. Baik, sehat-sehat saja ya? Sehat-sehat saja Pak Paul. Tapi kelihatan agak kurang sehat atau kelihatan murung atau Sibuk bagaimana? saja ini Pak Paul. Ya, masuk tahun ajaran baru, sudah mulai persiapan untuk berangkat, lalu ada tanggung jawab baru selesai MPLS kemarin Pak Paul. Jadi mungkin terlihat tidak terlalu kondusif saat ini. Nah, kalau begitu saya mau tahu kira-kira mengawali proses coaching kita pada siang hari ini apa yang Ibu rasakan? Iya. Sebelumnya Pak Paul saya ucap terima kasih nih, jadwal awal kita coaching klinik berubah karena ada kepentingan mendesak kemarin. Terima kasih Pak Paul masih meluangkan waktu untuk penjadwalan baru saat ini. Iya, Ibu. Saya jujur memang kondisi sehat baik, tapi ada hal yang mengganggu pikiran saya terkait dengan situasi beberapa waktu terakhir ini ya, selama proses kegiatan guru penggerak. Ada satu situasi yang saya alami dan itu memang menjadi satu bahan refleksi untuk saya, dan saya memerlukan teman untuk mengobrolin, untuk mencari solusi seperti itu Pak Paul. Iya baik, Ibu, saya memang ada hal yang mengganjal ya. Iya. Ya, yang perlu harus kita benahi bersama-sama, sehingga mungkin kesempatan ini adalah kesempatan yang baik agar kita sama-sama mencari solusi terhadap apa yang menjadi persoalan. Kira-kira saya bisa tahu ada hal apa sih sebenarnya yang mengganjal yang sekarang ini Ibu alami? Iya, jadi yang seperti tadi saya sampaikan Pak Paul, saya beruntung, saya bersyukur kalau mempunyai mendapat kesempatan untuk ikuti pendidikan guru penggerak ini. Iya. Satu sisi saya senang karena ada hal baru, ada pengetahuan baru yang saya peroleh dari PGP ini, yang serta saya sendiri merasa bahwa hal-hal ini tidak hanya harus sampai di saya saja, tapi saya bisa berbagi sama teman-teman guru di sekolah. Seiring berjalan waktu, ada hal yang bisa saya share dengan respon yang positif dari teman-teman guru. Namun dalam situasi tertentu ada juga respon yang secara pribadi saya tidak inginkan, karena menurut saya juga ini sangat penting untuk kita semua. Respon yang saya maksud ini
ada teman-teman guru yang uh, tidak sepenuhnya menerima apa yang bisa saya bagikan, saya imbaskan kepada mereka. Ada yang bersikap cueknya itu, tetapi tidak langsung nampak lewat raut muka, tetapi misalnya tidak ingin terlibat dalam kegiatan, atau misalnya memang ada alasan lain yang digunakan untuk tidak turut bergabung, lalu misalnya memberikan penjelasan namun responnya orang bilang biasa saja. Jadi kadang saya melihat itu menjadi dilema untuk saya. Satu sisi saya ingin agar saya berkembang, teman-teman juga turut berkembang, tapi satu sisi membutuhkan usaha yang lebih untuk menggerakkan mereka. Seperti itu Pak Paul. Iya, baik Ibu, mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, saya juga turut prihatin. Tapi bolehkah saya mendalami sedikit masalahnya? Iya Pak Paul. Kira-kira bisa dikategorikan guru-guru ini guru-guru senior atau guru-guru junior atau? Iya. Kalau di sekolah ini guru senior awalnya itu beberapa sulit untuk terlibat langsung. Saya memahami karena keterbatasan dalam penggunaan sarana teknologi. Jadi awalnya itu belum sepenuhnya mau terlibat karena keterbatasan itu. Tapi seiring perjalanan, guru-guru senior ini justru yang sangat bersemangat untuk terlibat. Kalau guru-guru sedaur dengan saya, ini yang menjadi satu tantangan untuk saya ini. Ada beberapa yang langsung terlibat, bisa membangun komunikasi aktif, tetapi ada juga yang tidak ingin untuk berkembang, tidak ingin untuk maju, menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Kalau teman-teman yang lebih muda dari saya, mereka banyakkan itu bisa mengikuti, bisa menerima dan turut untuk terlibat. Seperti itu Pak Paul. Iya, baik ya. Bisa dikategorikan lagi ini guru wanita atau guru pria yang? Kalau di sekolah ini kebetulan banyakkan ibu guru di Pak Paul dibandingkan bapak guru. Kalau dilihat lebih banyak respon aktif bapak guru ini. Bapak guru. Memang ada beberapa yang belum bisa bergabung karena aktivitas kesibukan, tapi tidak menjadi satu dilema ketimbang dengan ibu-ibu guru ini. Jadi memang ya mungkin kesulitan tersendiri bersama dengan teman-teman guru. Seperti itu Bapak. Ibu satu lagi itu Ibu bisa mengamati kira-kira kegiatan-kegiatan apa saja, bentuk-bentuk kegiatan apa saja yang mereka terlibat dan mereka yang tidak terlibat bisa. Iya, kalau misalnya contohnya saya mengerjakan bentuk tugas lalu memerlukan umpan balik. Memerlukan umpan balik. Ada yang sepenuhnya membantu saya dengan melengkapi format yang ada, dengan sesuai dengan topik atau pembahasan yang ada. Ada juga yang bersedia mengisi tetapi tidak sepenuhnya sesuai misalnya. Tapi itu saya menghargai karena itu pendapat dari teman-teman guru. Kalau terkait kegiatan misalnya penimbasan atau sosialisasi, ada beberapa yang terlibat secara penuh, ada juga yang karena kesibukan tidak terlibat. Awalnya saya melihat mungkin karena 1-2 alasan untuk satu kegiatan-kegiatan awal, tetapi sampai detik ini ketika kegiatan itu berlangsung itu respon itu ditunjukkan secara terus-menerus. Jadi itu juga menjadi satu refleksi kembali sama saya ini seperti itu Bapak. Iya. Baik Ibu, setelah mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, saya secara pribadi turut merasa prihatin dengan
situasi dan kondisi yang dialami oleh ibu sebagai guru muda yang punya potensi dan punya kerinduan yang cukup baik. Tapi saya mau mengatakan bahwa situasi tersebut memang banyak kita jumpai di mana-mana, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan. Di tempat saya juga hal-hal begitu ada, dan memang bahkan menjamur di mana-mana, sehingga kita memang butuh kesabaran untuk menghadapi. Ketika berhadapan dengan situasi seperti ini, Ibu, dengan di satu sisi ada kerinduan, tapi di sisi lain ada ganjaran, kira-kira Ibu mengalami tersebut, lalu yang terpikirkan, adakah langkah-langkah yang sudah terpikirkan oleh Ibu dan sudah dijalankan oleh Ibu Iya, Pak Paul. untuk mengatasi masalah tersebut? Saya sendiri juga pernah berefleksi Iya. dari setiap kegiatan yang coba saya lakukan di sekolah. Mungkin selama ini saya melakukan semuanya itu dengan cara saya yang Pak Paul. Iya. Jadi pendekatannya juga dengan cara saya, lalu tindak lanjutnya juga dengan cara saya. Jadi saya berefleksi apakah ini juga salah satu alasan tidak semuanya bersedia secara sadar untuk terlibat dalam kegiatan ini. Jadi memang saya mengajak mereka berdiskusi sama-sama, ada beberapa yang terlibat, ada juga yang tidak. Lalu misalnya membangun komunikasi personal, tetapi hanya sebatas saling bertanya saja. Jadi saya melihat mungkin ada baiknya saya mencoba pendekatan secara personal, tetapi saya melihat dengan cara bahasanya kacamata mereka kayaknya. Karena selama ini saya belum sepenuhnya mendapat solusi. Jadi mungkin ada langkah yang menurut saya harus saya ubah dari sisi teman-teman. Seperti itu, Pak. Ya, saya secara pribadi saya merasa apa yang Ibu sampaikan itu sungguh-sungguh menarik. Menarik karena di satu sisi Ibu sudah melakukan pendekatan, tapi pendekatan yang dilakukan Ibu itu terbentur, dalam artian dia belum mampu menyelesaikan masalah itu. Nah, ketika berhadapan dengan benturan ini, ada sebuah pertanyaan besar, adakah yang kurang di situ? Dan pada akhirnya saya sendiri merasa bahwa apa yang Ibu pikirkan dan yang menjadi bahan refleksi Ibu, bahwa apa yang selama ini Ibu buat adalah gaya dan style untuk menyelesaikan masalah. Dan saya sungguh bersyukur bahwa Ibu menyadari itu. Dan itu saya berpikir itu sebuah langkah yang bagus, bahwa ketika ada solusi yang tidak berjalan yang lancar, berarti kita pakai alternatif yang lain. Nah, itu alternatif yang bagus yang mungkin coba harus dijalankan. Pendekatan personal, relasi personal itu perlu dibangun, guna memahami mereka, sehingga ada pendekatan yang perlu dibuat yang seperti Ibu sampaikan tadi itu, pendekatan dengan kacamata alam mereka. Saya pikir itu sungguh-sungguh baik. Iya, Pak Paul. Saya dari mulai memahami pembelajaran berdiferensiasi ini untuk siswa, saya melihat bahwa ternyata konsep pendekatan secara pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya bisa saya terapkan ini. Ya, itu bagus sekali. Jadi saya melihat kalau misalnya teman-teman ini jauh lebih memilih situasi yang santai, baru kita bisa saling berbagi, mungkin saya harus mencoba itu. Dan saya dari percakapan ini, percakapan dengan Pak Paul ini, saya melihat bahwa ini satu ide yang akan saya laksanakan ini, Pak. Secepatnya, memang saya ingin laksanakan secepatnya untuk melihat bagaimana hasil dari solusi yang ingin saya terapkan hasil pembahasan di coaching ini.
menarik Iya. ketika Ibu menyampaikan sebuah tekad untuk melaksanakan. Pertanyaannya kira-kira kapan Ya, kita bisa laksanakan itu? secepatnya Pak Paul. Secepatnya. Ini minggu ini sudah masuk minggu Ya. efektif ini, dan kami mulai proses penyusunan modul ajar, mulai asesmen, Ya. dan menurut saya tahapan-tahapan ini sudah bisa saya gunakan dan saya coba terapkan. Saya mencoba mempelajari kembali cara mana yang bisa saya gunakan sesuai dengan pola atau cara teman-teman, supaya kedepannya saya bisa mengajak mereka tanpa merasa kesulitan lagi, Pak Paul. Ya. Jadi saya berharap kedepannya setelah melakukan proses coaching, proses pendekatan kolaborasi dengan teman-teman, ada perkembangan dari hasil pembicaraan kita di coaching ini. Kedepannya Pak Paul masih meluangkan waktu, saya bisa cerita lagi kembali ke Pak Paul. Iya, baik Ibu, saya bersyukur bahwa pada akhirnya Ibu sudah membawa sebuah tekad yang baru untuk melaksanakan rencana pelaksanaan pendekatan untuk merubah sebuah situasi. Saya sendiri berharap bahwa rencana itu tidak hanya sebuah sekedar wacana, tetapi harus dipraktikkan, karena itu menjadi sebuah beban moral, tanggung jawab moral kita sebagai guru. Dan secara pribadi, apalagi kita yang notabene adalah calon guru penggerak yang sudah mendapatkan banyak hal, masukan, pembelajaran yang pada akhirnya sudah merubah mindset kita, sehingga itu menjadi sebuah tanggung jawab moral yang harus kita buat dan tanggung jawab kita yang harus kita laksanakan. Ya, Ibu, saya berharap rencana Ibu dan tanggung jawab itu perlu harus dijalankan secara bersamaan sehingga pada akhirnya dapat berjalan, dan saya akan bersedia selalu kapan saja, mungkin setelah perencanaan itu Ibu jalankan, nanti kita bisa cari waktu lagi untuk kita bisa bertemu, kita mungkin adakan evaluasi, refleksi bersama-sama untuk melihat dan mencari solusi-solusi lain jika ada hambatan-hambatan lain. Kira-kira begitu saja. Iya Pak Paul, makasih banyak ini Pak Paul, saya jadi lebih lega. Persoalan yang selama ini saya pikirkan ini ternyata dapat solusi dari proses coaching ini. Saya tetap akan melaksanakan rancangan jalan keluar ini, ide ini, dan kedepannya semoga Pak Paul tetap meluangkan waktu. Siap. Tidak rasa sungkan lagi ketika saya meminta kesediaan untuk coaching lagi. Oke, baik. Terima kasih lagi Pak Paul. Terima kasih banyak. Sama-sama, selamat siang. Selamat siang Pak Paul. Ya, baik. Ya, baik Pak Paul. Ya, Ya, baik jadi Bapak tadi Bapak Sukses. sudah selesai melakukan proses coaching ya, bersama Ibu Makarya. Nah, kira-kira setelah melakukan proses coaching tadi, apa yang Pak Paul rasakan? Secara pribadi, saya merasa senang. Saya merasa puas dengan proses coaching yang baru selesai dijalankan. Saya merasa puas karena proses ini berjalan dengan lancar dengan mengikuti alur tirutan yang sudah kita pelajari bersama. Tadi juga lewat proses ini saya merasa bahwa saya mencoba mengekspresikan kompetensi kehadiran penuh. Bagaimana saya bisa mendengarkan coach dengan masalahnya, bagaimana saya bisa ikut merasakan apa yang dia rasakan, bagaimana saya bisa meluangkan pikiran saya untuk bersama-sama berpikir sesuai dengan alur masalahnya dan mencari solusi. Itu yang membuat saya rasa senang dengan proses ini. Ya.
Jadi luar biasa ya Pak. Jadi dari kompetensi kehadiran penuh yang tadi Pak sudah sampaikan, di mana menjadi satu tolak ukur sehingga Bapak bisa merasa senang dan puas dalam menjalankan proses ini. Selanjutnya Bapak bagaimana menilai sendiri performa tadi? Ya, secara umum ya dia jalan dengan lancar, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa proses coaching ini dia berjalan dengan alur yang sudah kita pelajari bersama-sama, alur kita, tujuan sampai kepada penegasan tentang tanggung jawab moral yang harus dibuat oleh seorang coach itu sudah jalan. Dan saya sendiri merasa bahwa selain itu saya merasa bahwa saya berkembang dalam kompetensi kehadiran penuh. Tetapi juga yang saya merasakan performa tadi, bahwa lewat proses coaching tadi bukan persoalan saya, tetapi pengalaman persoalan dari coaching itu memperkaya saya dan bahkan memberikan hal baru yang pada akhirnya bisa saya terapkan juga di tempat kami. Karena persoalan ini sebenarnya kan persoalan bukan cuma ada di sekolah yang bersangkutan Ibu Makaria, tapi ini ada di setiap tempat, dan itu menjadi sebuah pelajaran berharga bagi saya. Ya, baik Pak. Jadi hal yang kemudian menjadi penilaian dari Bapak terkait dengan proses tadi adalah kehadiran dari kompetensi kehadiran penuh. Ya. Nah, sehingga yang menjadi penilaian yang membuat sehingga Bapak menilai demikian karena berdasarkan pengalaman yang disampaikan oleh Ibu Makaria ya. Sehingga hal tersebut demikian dapat memperkaya Bapak ya dalam proses ini. Baik, terima kasih Pak. Ya. Pak, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, saya berharap saya sangat terima. Boleh saja Pak Aris, saya dengan senang hati mendengarkan. Baik, terima kasih Pak ya. Iya, Pak Paul. Ya, tadi saya dalam proses mengamati proses coaching antara Pak Paul bersama Ibu Makaria. Di sana saya melihat bahwa Pak Paul mampu dan telah menghadirkan suasana coaching ya yang baik dan dengan suasana yang ceria. Nah, kemudian dari suasana itu ya Pak Paul dapat menghadirkan kesadaran penuh untuk kemudian bersama Ibu Makaria ada dalam proses coaching tadi. Sangat luar biasa ya. Tentunya itu saya sangat memberikan apresiasi untuk hal itu. Nah, selain itu Pak, saya juga melihat bahwa Pak Paul telah melaksanakan alur kita dengan sangat baik, di mana tadi Pak Paul mencoba untuk kemudian mendengar dengan aktif terkait semua respon yang datang dari Ibu Makaria, sehingga Pak Paul mampu ya lebih jauh ya lebih dalam lagi untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Nah, sehingga ada respon yang begitu pula disampaikan oleh Ibu Makaria sebagai coach yang mana lebih jauh lagi. Nah, sehingga dari hasil itu saya mengamati bahwa ternyata cara Pak Paul yang kemudian memberikan dari hasil responnya, hasil respon dari Ibu Makaria tadi itu, Pak Paul dalam memberikan penguatan kepada Ibu Makaria itu sekaligus menurut saya sudah sangat bagus, di mana tersirat kemudian pertanyaan yang memancing Ibu Makaria untuk kemudian lebih dalam lagi ya, sehingga langkah-langkah
baik langkah-langkah maupun refleksi yang tadi sudah disampaikan itu pada endingnya dapat menghasilkan sebuah solusi. Nah, sehingga saya mungkin itu yang dapat saya amati tadi. Ya, sehingga Pak Paul ini masih ada satu pertanyaan lagi terkait dengan proses tadi. Apakah masih ada potensi lain yang ingin Pak Paul kembangkan? Iya, terima kasih atas penilaian yang diberikan kepada saya. Saya sendiri merasa apa yang disampaikan itu cukup objektif, karena mengatakan sebuah realitas yang terjadi dalam sebuah proses, dan saya secara umum saya menerima itu dengan lapang dada, dan itu baik bagi saya pengembangan ke depan. Selanjutnya berdasarkan proses yang dialami tadi, saya sendiri merasa bahwa saya cukup berkembang dari kompetensi kehadiran penuh. Tetapi selain itu saya merasa bahwa pengembangan ini juga berdampak pada pengembangan kompetensi-kompetensi yang lain. Misalnya dengan kehadiran penuh terhadap coaching orang yang saya hadapi, maka di sana ada semacam sebuah perjumpaan yang sifatnya internal, di mana relasi kami terbangun dengan baik, dan relasi dan komunikasi itu yang saya rasa kompetensi yang tumbuh juga. Tapi juga selain itu saya merasa bahwa ketika saya hadir di sana, maka kompetensi yang tumbuh dan berkembang pada saya adalah sebuah refleksi terhadap apa yang saya dengarkan. Refleksi itu tidak saja kepada yang bersangkutan dan saya hadapi, tapi refleksi itu juga kembali kepada diri saya. Sejauh mana pengalaman itu dapat saya alami, saya pelajari, dan saya bisa terapkan di tempat saya sendiri. Itu kira-kira yang bisa saya harap nanti kembangkan kompetensi di situ. Baik, terima kasih Pak Paul, ya luar biasa sekali. Saya tentunya sangat memberikan apresiasi penuh kepada Pak Paul terkait dengan proses ini. Apalagi ketika mendengarkan yang terakhir ini, di mana kompetensi yang ingin nantinya akan dikembangkan ini adalah refleksi. Nah, namun satu harapan saya, semoga bukan hanya bisa diterapkan di tempat Pak Paul sendiri, yakni di sekolah, tapi bisa juga kepada orang lain. Baik. Oke Pak Paul, saya kira sekian untuk proses kita pada siang hari ini. Ya, luar biasa sekali. Semoga kedepannya nanti Pak Paul dapat mengembangkan apa yang telah diharapkan. Oke, baik, terima kasih Bapak Aris, terima kasih. Terima kasih Pak Aris, Pak Paul juga. Selamat siang. Ini terus bertemu nanti.